Kabar terbaru jelang laga tinju dunia antara Tyson Fury vs Francis Ngannou. Siaran langsung tinju dunia Francis Ngannou dan Tyson Fury digelar di Arab Saudi, 28 Oktober tahun 2023. Francis Ngannou tak tanggung-tanggung meminta bantuan mantan raja kelas berat dunia Mike Tyson untuk melatihnya agar bisa mengalahkan The King julukan Tyson Fury di tinju dunia itu. Sementara Tyson Fury berlatih keras 2 kali lebih lama dari persiapannya ketika bertarung melawan Deontay Wilder. Saat mau melawan Deontay Wilder misalnya, Tyson Fury hanya berlatih selama 6 pekan. Sedangkan saat mau bertarung tinju dunia melawan Francis Ngannou, Tyson Fury berlatih selama 12 pekan. Ketika tampil dalam konferensi pers menjelang pertarungan dengan mantan bintang UFC Francis Ngannou di Arab Saudi, Tyson Fury mengatakan banyak orang yang melihat Francis Ngannou berpeluang menjatuhkannya dalam pentas pertarungan Fury vs Ngannou. Tyson Fury menyebut orang yang mengatakan seperti itu, pria mabuk di pinggir jalan, hingga penyiar wanita yang mewawancarainya. Sejak awal Tyson Fury mengakui ia menaruh hormat 100% pada reputasi Francis Ngannou sebagai mantan juara kelas berat UFC. Bila salah satu pukulan Francis Ngannou mendarat telak dalam pentas melawan Tyson Fury, maka Fury bisa jatuh dan kalah. Meski demikian, Tyson Fury tak mau membayangkan dirinya kalah dari seorang petinju pemula seperti Francis Ngannou. Ketakutan itu mendorong Tyson Fury berlatih 2 kali lebih lama untuk duel eksibisi 10 ronde Tyson Fury vs Francis Ngannou ini, dibandingkan ketika dia melakukan persiapan menjelang pertarungan dengan seniman KO seperti Deontay Wilder. Jangan lupa saya hanya berlatih 6 pekan untuk Deontay Wilder, kata Tyson Fury saat konferensi pers di London. Saya melakukan latihan 12 pekan untuk Francis Ngannou. Jadi, saya harus berada pada permainan A karena ada lebih banyak hal yang dipertaruhkan saat ini selain pertarungan tinju, kata Tyson Fury dikutip dari akun P-Sport Channel. Anda tahu, jika saya kalah dari penantang nomor 1, juara lain. Itu seperti, ya, saya kalah dari seorang juara, terserah. Tapi jika saya kalah dari petarung MMA, saya tidak akan pernah bisa menunjukkan wajah saya di depan umum lagi. Ini akan menjadi ajakan. Orang-orang akan melemparkan ajakan kepada saya selamanya, kata Tyson Fury. Francis Ngannou, 37 tahun, mengalahkan 12 lawannya dalam 20 pertandingan MMA profesional 17-3 sebelum dia setuju untuk melawan Tyson Fury di ring tinju dunia. Francis Ngannou memenangkan 6 pertarungan UFC berturut-turut sebelum berpisah dengan UFC tahun lalu setelah kontraknya berakhir. Untuk pertarungan Tyson Fury vs Francis Ngannou, Francis Ngannou bahkan mengontrak Mike Tyson sebagai pelatihnya. Menurut Tyson Fury, Francis Ngannou yang memiliki tinggi 193 cm dan bobot sekitar 118 kg, mungkin akan memukul sama kerasnya atau lebih keras dibandingkan Deontay Wilder yang posturnya lebih tinggi 201 cm, namun bobot tubuh lebih ringan. Deontay Wilder dengan kekuatan penghancurnya pernah membuat Tyson Fury jatuh masing-masing 2 kali dalam pertarungan pertama dan ketiga mereka. Itu sebabnya Tyson Fury dengan tinggi 206 cm ini melakukan latihan lebih keras dibandingkan ketika ia akan bertarung dengan Deontay Wilder. Karena itu, Tyson Fury benar-benar tak mau dikalahkan dari Francis Ngannou dalam pentas Fury vs Ngannou ini. Tak hanya itu, Alexander Usyk pun memprediksi Tyson Fury akan kalahkan Francis Ngannou. Usyk mengibaratkan pertarungan ini seperti duel roti dan mentega. Usyk, juara tinju kelas berat Alexander Usyk meyakini 100% Tyson Fury akan mengalahkan Francis Ngannou dalam pertarungan di ring tinju. Duel dengan Tyson Fury akan menjadi pertarungan pertama bagi Francis Ngannou di atas ring tinju profesional. Digadang-gadang sebagai laga box office, Fury vs Ngannou tetap saja dicemooh oleh para penggemar yang percaya bahwa ini tidak lebih dari sekadar perebutan uang. Jika Fury, seperti yang diharapkan, mengalahkan Ngannou,
ia akan masuk ke dalam kejuaraan kelas berat yang tak terbantahkan melawan Usyk, juara kelas berat EBF, WB, ABO, WBA dari Ukraina, pada bulan Desember atau Januari. Pertarungan mereka telah diumumkan bulan lalu. Namun Usyk, yang telah lama mengajak pertarungan Fury melawannya tidak melihat alasan mengapa ia harus meredam opininya tentang pertarungan tersebut, karena ia dan Fury telah menandatangani kontrak. Tidak, mengapa saya harus melakukannya? Kata Fury di saluran YouTube UFC K17. Pertarungan ini adalah roti dan mentega bagi Tyson Fury. Ini adalah sikap saya terhadap tinju. Dan ketika seseorang mengatakan bahwa Ngannou dapat menjatuhkannya, saya mungkin akan setuju. Namun saya tidak yakin. Katakan pada saya, bagaimana mungkin seseorang yang tidak memiliki pengalaman dalam tinju dapat mengalahkan seorang raksasa 205 cm yang telah berkecimpung di dunia tinju selama 20 tahun. Ya, Ngannou adalah seorang juara UFC, saya tidak membantahnya. Namun UFC bukanlah tinju. Saya yakin 100% bahwa Tyson Fury akan menang. Lanjutnya, Usyk mengakui bahwa ia akan dengan senang hati memakan gaga jika Ngannou, yang dikenal sebagai seorang pemukul, melakukan hal yang tidak terpikirkan sebelumnya. Jika Ngannou secara relatif memiliki peluang sebagai seorang pemukul, dan jika ia secara hipotetis mampu menjatuhkan Fury ke atas kanvas, saya akan mengakui bahwa saya telah berbicara omong kosong. Kata Usyk, lebih baik menunggu. Kita akan melihat semuanya sebentar lagi. Usyk menegaskan bahwa ia berniat untuk berada di sisi ring dalam laga tersebut. Ya, saya akan berada di sana, kata Usyk. Saya ingin menyaksikan laga itu. Promosi ini sangat mengesankan. Bagaimana tanggapan dan prediksimu tentang pertarungan ini? Tulis di kolom komentar.